Salam sahabat-sahabat setia. Kali ini saya akan menanggapi kontroversi tentang kue klepon yang lagi viral beberapa hari terakhir ini. Tentunya saya tidak fokus membahas tentang kue klepon itu sendiri karena memang saya bukan ahlinya. Tetapi saya mau fokus mengenai konsep haram dan halal menurut Kristen. Dan kali ini saya memberi judul kue klepon dijamin halal. Saudara-saudara, beberapa hari terakhir ini kue klepon ramai dibicarakan karena rumor yang beredar, ada klaim yang mengatakan kue klepon itu tidak islami, sehingga telah menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kalau memang rumor itu benar adanya, saya sebagai non-muslim tidak mau ikut campur masalah itu. Karena tiap-tiap agama tentunya memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan semua punya hak untuk menyatakan keyakinannya. Melalui peristiwa ini saya hanya mau mengingatkan saudara-saudara orang percaya untuk tidak terpengaruh dengan postingan semacam itu. Khususnya saudara-saudara yang menggantungkan pencahariannya melalui jajanan pasar tradisional tersebut. Bersyukurlah karena kita hidup di dalam zaman kasih karunia, sehingga makanan apapun boleh kita makan dan halal di hadapan Tuhan. Seperti 1 Timotius pasal 4 ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ingat bahwa hal kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ingat, Yesus pernah berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena orang-orang Farisi pada saat itu menganggap bahwa yang menajiskan ritual bisa ditimbulkan dengan berbagai-bagai makanan. Lebih jauh dari apa yang dimasukkan daripada hukum Taurat itu sendiri, dan membebaninya dengan tambahan-tambahan yang mereka buat sendiri. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kita menjadi najis bukan karena makanan yang kita makan, melainkan karena perkataan kita yang kita ucapkan dari hati yang tidak kudus. Seperti yang dinasihatkan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kelima, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Akhirnya, saya kutip perkataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan berkati.